Seiring dengan perkembangan teknologi dan minat masyarakat yang semakin besar dalam bidang industri kecantikan rambut dan makeup, kami meluncurkan program belajar dengan sistem hybrid, yaitu suatu program di mana peserta mendapatkan pengajaran dengan metode Rudi Hadiswarno secara online dan dapat melakukan praktek bersama mitra kami yang sudah sistem hybrid ini dapat memudahkan para peserta Halo, balik lagi di kursus salon murah. Di video kali ini aku mau bahas soal keratin treatment. Oke. Keratin treatment. Rumor-rumornya kan keratin treatment itu sudah tidak boleh. Lebih tepatnya ke smoothing keratin ya, itu nggak boleh. Tapi itu kan masih menjadi pro kontra ya kan. Belum tentu juga itu beneran beritanya. Karena apa? Terkadang ya berita itu kan namanya berita simpang siur ya, belum tentu kejelasannya. Tapi sedikit yang aku mau bahas soal keratin supaya kalian lebih ngerti ketika kalian mau melakukan tindakan seperti itu, seperti yang aku bahas. Jadi gini guys, kalian pasti nggak asing sama yang namanya treatment keratin treatment ya kan. Apakah keratin treatment itu aman? Sejauh ini aku sebagai pelaku usaha salon melakukan tindakan proses keratin treatment itu tidak ada masalah sama sekali. Kecuali kalau kalian salah dalam penggunaannya. Rata-rata orang itu gampang ngejudge karena mereka tidak tahu cara kerjanya. Jadi keratin treatment banyak banget mereknya ya kan. Banyak brand mengeluarkan keratin treatment. Dan keratin treatment itu caranya beda-beda setiap merek. Jadi aku sepilkan yang aku pakai aja ya. Bentar. Ini aku ambil contoh Ilvasto. Selama ini aku keratin treatment menggunakan Ilvasto. Ilvasto ini sebentar. Ilvasto dengan cara kerjanya well done ini beda banget. Kenapa aku bilang beda? Karena memang setiap produk ini caranya beda. Nggak bisa kita samain. Yang penting kalian tahu tata caranya. Keratin treatment miliknya well done ini keratin filler hair booster serum ya. Ini cara kerjanya dicampurkan dengan hair mask ya, karena ini esennya tidak bisa bekerja sendiri, harus dicampur dengan hair mask. Jadilah treatment keratin dengan harga yang sangat terjangkau. Apakah aman kak? Sangat aman. Yang penting kita tahu caranya ya kan. Merek ini kita campurkan dengan hair mask. Sekali lagi hair mask supaya kalian nggak salah. Terus lagi untuk merek yang kedua Ilvasto ini biasanya dicampurkan dengan oksidan 6%. Kenapa harus dicampurkan oksidan kak? Karena memang caranya harus dicampurkan oksidan untuk membuka kutikuler rambut. Itu harus dengan oksidan ya kan. Dia kan ini menutrisi batang rambut, harus dibuka dulu. Caranya ya harus dengan menggunakan oksidan itu tadi. Tapi dengan catatan tidak bisa dengan oksidan yang terlalu tinggi. Apakah aman kak? Apakah lembut kak? Sejauh ini aku memakai ini aman, nggak ada masalah. Terus lagi, kenapa ada beberapa orang menggunakan treatment keratin itu hasilnya gagal? Satu, yang harus kalian tahu, ini menurut sepengalaman saya ya, saya tidak ngomong pengalamannya orang lain.
Setahu saya keratin treatment ini tidak bisa digunakan untuk rambut bekas bleaching. Setahu saya pasti hasilnya itu B aja. Tapi kalau kamu rambutnya ini bekas diwarna tanpa bleaching, hasilnya bagus. Karena aku sudah observasi beberapa kali, ya kan. Kalau kalian pernah, aku nggak mau sebutin mereknya, karena kebetulan habis juga. Ada beberapa merek. Cara kerja treatment keratin itu bukan cuma dioles. Kalau ini dua ini dioles doang, ya. Tidak ada sistem pencatokan, hanya ada sistem pencatokan di akhir, di finishing. Tapi ada beberapa merek ketika melakukan keratin treatment itu ada step 1, step 2. Memang kalau ini pun ada step 1, step 2, tapi dia pencatokannya di akhir. Kalau ini hanya 1 step. Pencatokannya di akhir. Ini 2 step, ini 1 step. Oke. Ada beberapa merek yang aku sebutkan, selesai dia mengoles step pertama untuk treatment keratin, setelah itu dia harus dicatok anget-anget kuku gitu pakai catokan. Apakah itu sangat efisien? Aku pribadi aku kurang sreg dengan cara seperti itu. Karena apa? Pernah aku praktekkan itu hasilnya B aja. Habis itu didiemin 1 hari semalam, terus baru di hari berikutnya itu dikasih step 2. Jadi kerjanya itu nggak langsung, nggak saat itu juga, jadi besoknya lagi. Itu menurutku kalau untuk dipakai di salon, menurut saya loh ya, kurang efisien. Kenapa? Karena orang datang ke salon taunya itu 1 hari jadi, bukan bolak-balik. Kecuali kita treatment mandiri, kita bawa pulang di rumah, itu beda cerita. Makanya kayak aku di salonku tidak mau menggunakan produk yang ibarat katanya itu setelah selesai dioles terus kita catokin 1 persatu. Kenapa aku tidak terlalu suka yang treatment keratin yang seperti itu? 1, makan waktu. Yang kedua, hasilnya tidak terlalu. Dia lembutnya sakolo kalau bahasa Jawanya, ibarat kata ya seketika itu juga, karena kebantu dengan step 2-nya. Step 2-nya kan itu hampir kandungannya seperti hair mask, pelembutnya ketolong itu, tapi setelah itu beberapa kali dia keramas ya hasilnya sama aja. Beda dengan kalau cuman dioles, karena kan seketika itu dia sudah selesai gitu loh. Dan lebih aman di rambut, karena aku beberapa kali sharing dengan para pelaku usaha salon yang melakukan treatment keratin yang setelah pengolesan dicatok dulu, itu hasilnya B aja. Di samping itu minusnya catok kalian akan selalu bermasalah. Karena apa? Catok yang harusnya digunakan tidak ada embel-embel dalam arti lapisan obat-obatan, jadinya lengket-lengket dan cepat rusak. Menurut saya pribadi harusnya menggunakan catokan yang infrared, yang hangat itu. Kalau kalian mau tahu, yang kalau nggak salah harganya 850 ribu itu loh, catokan infrared kalau aku bilangnya. Itu mungkin lebih efisien ya kalau untuk kalian treatment keratin. Tapi kalau kalian menggunakan catokan rambut yang biasanya smoothing, hasilnya pasti kurang bagus. Pasti rambut kalian akan patah-patah. Ini aku ngomong pengalaman saya ya, aku tidak ngomong pengalaman orang lain. Jadi saranku ketika kalian melakukan proses treatment keratin di salon, kalian tanya dulu, ini nanti kayak mana sih mbak keratinnya itu. Sebenarnya keratin itu aman kalau menurutku, yang penting kalian tahu caranya. Kadang kan orang asal oles gitu aja, asal kerjanya begitu-begitu, tapi tidak melalui yang namanya observasi dulu. Kalau aku produk masuk itu pasti aku coba dulu, oh tekniknya dari ini seperti ini, kalau aku rubah seperti ini hasilnya gimana, bagus yang mana, itu selalu aku timbang-timbang dulu, aku praktekin ke rambutku dulu. Kadang tuh seperti itu. Jadi menurut saya keratin itu ya bagus 1 hari itu selesai, jangan dibawa berkali-kali, besoknya lagi. Dan jangan melakukan treatment keratin ketika rambut kalian itu bekas bleaching, kecuali kalian menggunakan produk ini. Aku tidak dibayar sama produk ini, sama sekali tidak dibayar. Aku hanya sekedar kenal sama salesnya. Aku juga sering menggunakan produknya Well Done ini.
menurutku ketika kalian mempunyai rambut bekas bleaching tapi kalian pengen melakukan proses treatment keratin ya, dengan istilah kasarnya itu dosisnya tidak terlalu tinggi dan rambut kalian aman-aman saja dan tetap lebih kuat dan bagus, lebih baik saranku kalian pakai ini. Saya tidak pernah dibayar sama ini, tapi saya mengakui kalau produk ini memang bagus. Kalau bagus saya bilang bagus, enggak kalau saya bilang enggak, karena dia campurannya hanya menggunakan hair mask gitu loh. Dan pernah ini Ilvasto ini step satunya aku campurin di hair mask, pernah. Apakah bagus? Sama, bagus. Bagus. Kalau kalian punya Ilvasto step 1, kalian nggak mau pakai apa yang namanya itu, apa itu, oksidan atau develop tuh nggak usah pakai itu. Kalian campurkan dengan hair mask aja, itu lebih bagus, lebih aman, tidak ada kerontokan sama sekali. Karena terkadang beberapa rambut ketika keratin treatment kita campurkan dengan oksidan itu masih hangat, rentan juga yang namanya patah. Ini aku ngomong berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi ketika kalian nanti berkomentar setelah melihat videoku ini, kalian ditimbang-timbang dulu, disaring-saring dulu, coba aja dulu. Cara kerjanya nggak begitu, memang tidak begitu, tapi ketika kalian mencampurkan esen keratin dengan hair mask, hasilnya bagus. Rambut kalian aman meskipun bekas bleachingan. Karena seperti yang aku bilang tadi, ada beberapa produk ketika digunakan dengan campuran menggunakan keratin treatment bekas di bleaching, hasilnya malah nggak karu-karuan. Jadi kalian juga harus jadi smart buyer. Kalau yang nonton videoku ini sebagai pelaku usaha salon, sering-sering riset aja. Karena aku sendiri itu doyan warna, hampir 2 bulan sekali ataupun 3 bulan sekali itu sering warna. Solusinya untuk rambutku tetap bagus dan tetap aman apa? Ketika keratin saya campur dengan pencampuran oksidan atau yang lain, itu menurut saya hasilnya kurang bagus. Saya campurkan dengan segala sesuatu bahan yang sifatnya dingin dan melembutkan, dan hasilnya bagus. Warna rambut kamu nggak pecah, rambut batang kamu juga tetap kuat. Itu kalau saya ya. Jadi kesimpulannya, ketika kalian pengen melakukan treatment keratin, kalian pahami dulu cara kerjanya, jangan asal ditemplokin. Harus benar-benar paham cara dan tekniknya, supaya di kemudian hari orang itu akan repeat order terus ke kita. Dan minim yang namanya komplain. Orang akan senang melakukan treatment keratin di tempat kalian, karena harga treatment keratin itu di atasnya hair mask. Terus lagi, jangan sekali-sekali kalian melakukan yang namanya keratin treatment kalau rambut kalian bekas bleaching, kecuali dengan cara yang aku sebutkan tadi, itu jauh lebih aman. Jadi buat kalian yang masih ragu-ragu untuk melakukan treatment keratin, kalian buang jauh-jauh pikiran jeleknya. Treatment itu tuh nggak ada masalah, selama tidak kalian minum, kalian nggak akan mati ya. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton ini. Terima kasih juga kalian yang udah subscribe, sudah komentar. Ingat ya, beda salon, beda cara kerja. Yang penting hasilnya begini. Oke, jangan lupa kalian subscribe.